Kalian pernah kepikiran gak sih kalau protes di Indonesia kemarin tuh bisa jadi inspirasi dunia ya? Siapa sangka gitu ya, dari Jakarta bisa nyebar ke Nepal, Filipina, ke Paris. Dengan gaya demo anak muda Indonesia yang bikin orang-orang di luar negeri tuh jadi ikutan. Bukan cuman teriak-teriak, bakar ban, atau nuntut-nuntut. Tapi di Indonesia pakai meme, anime, musik, sampai bahkan bendera bajak laut One Piece. Terus gimana ceritanya protes di Indonesia ini menjadikan blueprint untuk demo-demo di luar negeri sana? Ya ceritanya dimulai dari hal yang bikin rakyat kesel sih. Dari Indonesia sendiri, di mana parlemen alias DPR kita dikasih tunjangan, gaji gede, fasilitas untuk mereka yang tinggi banget. Makanan, bensin, rumah semuanya naik ya. Udah gitu ada juga kejadian seorang driver ojol yang kehilangan nyawa gara-gara ditabrak mobil polisi. Buat banyak orang ini udah jadi bukti nyata ya. Yang kecil selalu aja kalah, yang punya kuasa selalu aja menang. Ya itu lama-lama jadi kayak pemicu. Nah akhirnya pas turun ke jalan nih, anak muda Indonesia nggak mau cuman bawa spanduk kaku protes yang kayak biasanya. Mereka bawa bendera anime, grafiti dari game, poster lucu, bahkan nyanyi dan joget ya. Dan di tengah-tengah kerumunan ada satu gambar yang viral banget, di mana bendera bajak laut One Piece. Mungkin lucu sih, tengkorak pakai topi jerami, tapi pesannya itu loh, kayak jelas nggak sih? Pemerintah tuh kayak dianggap perompak, mengambil haknya rakyat ya. Dan foto itu udah nyebar kemana-mana dan global ya, gampang dipahamin, gampang ditiru, dan mulai dari situlah Indonesia jadi sorotan mata dunia. Dan bagaimana bisa nyebarnya ke Nepal? Ya ceritanya mungkin beda ya, dan permasalahannya beda, tapi mungkin rasa yang dirasakan masyarakat sama. Pemerintah kayak coba blokir TikTok dengan alasan keamanan, tapi buat anak muda kayak ini kayak sensor gitu ya, kayak ngejailbreak hak mereka buat ngomong. Ya akhirnya ribuan mahasiswa turun ke jalan. Dan tebak apa yang mereka bawa? Ya bener banget, bendera One Piece. Mereka lihat simbol itu dari mana? Dari Indonesia. Dan artinya nyambung dengan negara yang dianggap maling suara rakyat. Buat Nepal, protes ini kayak gede banget, sampai akhirnya pemerintah kena tekanan, bahkan harus mundur. Chaos banget yang terjadi di Nepal ya. Jadi bisa dibilang api yang ada di Jakarta nih nyamber sampai Kathmandu. Gak cuma di Nepal ya, Filipina di sana juga ada skandal yang disebut Ghost Project. Jadi duit negara tuh katanya buat ngebangun jalan, jembatan, tapi mana proyeknya tuh nggak ada, kayak hantu, nggak kelihatan ya. Rakyatnya marah dong, terutama anak muda. Mereka protes sambil pakai gaya kreatif di Indonesia, pakai spanduk yang nyeleneh, meme lucu, dan visual biar gampang viral. Kenapa sih cara itu dipilih? Ya karena gampang banget nyebar di Facebook, di Twitter, TikTok yang jadi platform utama di sana. Protesnya jadi bukan sekedar serius nih, tapi juga hiburan politik yang bikin orang mau ikut nyebarin. Ada juga di Perancis ya, yang mana ada demo udah makanan sehari-hari di sana. Isunya tuh bisa macam-macam, biaya hidup, reformasi pensiun, sampai soal imigrasi. Tapi ada satu hal yang beda, anak muda di sana tuh mulai pakai gaya visual ala Asia, pakai musik, pakai meme, bahkan anime, buat bikin aksi mereka kelihatan lebih fresh. Bayangin aja demo klasik dengan flare merah dan nyanyian, terus ada bendera anime atau soundtrack K-pop. Itu bikin protes Perancis nggak cuma terasa lokal ya, tapi kayak bagian dari tren global. Sekarang pertanyaan penting, kok bisa ya gaya protes nyebar secepat itu? Jawabannya ya simpel sih, internet, TikTok, sosmed. Politisi ngomong panjang lebar di TV nih, 1 jam, 2 jam ceramah ya, nggak bakal ada yang nonton dan nggak bakal ada yang nyambung. Tapi video 10 detik di TikTok, orang demo sambil kibarin bendera One Piece ya, langsung viral. Itu mah simple. Satu gambar bisa jelasin ribuan kata-kata ke orang-orang dan ribuan perasaan orang-orang. Nggak usah dengan bahasa yang sama, cukup dengan bendera, humor, meme, lagu, anime. Pokoknya gaya bahasa anak muda lah yang gampang ditiru di mana-mana. Makanya gampang banget kesebar di seluruh negara. Jangan lupa ya, ada peran diaspora juga. Mahasiswa Indonesia di Sydney, Berlin, sampai New York ikut demo nih depan kedutaan. Mereka bawa banner sama hashtag yang sama kayak di Indonesia. Media di luar negeri ngeliput, terus balik lagi ke Indonesia. Ini kayak loop ya, protes di dalam negeri, dukungan dari luar negeri, makin kuat lagi dalam negerinya. Orang-orang yang tinggal di luar negeri ikut nyuarain. Jadi isu lokal itu berasa kayak isu global. Kita pun ngerasain gitu loh, hal yang dirasain orang-orang di Nepal, Filipina, Perancis, bahkan orang Indonesia pun
pun dirasakan penderitaannya yang ada di global, cuy. Tapi jangan salah ya, pemerintah juga nggak diem loh. Di Indonesia ini ada yang bilang protes ini ditunggangi pengaruh asing. Di Nepal, pemerintah pakai alasan keamanan buat nutup aplikasi. Kalau di Filipina, banyak troll online ya, yang coba bikin narasi pro pemerintah. Kalau di Prancis, polisi bahkan pakai teknologi buat lacak aktivis-aktivisnya. Tapi tetap aja namanya kreativitas, itu lebih susah dikontrol. Dan meme lebih cepat menyebar daripada propaganda. Lagu lebih ngena daripada pidato-pidato pejabat. Dan itu bikin pemerintah sering kelihatan kalah di dunia digital ini. Sekarang apakah demo-demo ini beneran ngubah keadaan gak sih? Apa cuman viral-viral doang? Ya jawabannya sih campur-campur ya. Di Nepal sih iya. Sampai Perdana Menterinya jatuh. Di Indonesia tekanan gede tapi belum semua tuntutan terpenuhi. Baru beberapa tuntutan aja yang sudah disetujui oleh DPR ya. Kalau di Prancis pemerintahnya kadang mundur sedikit, tapi sistem besar masih yang sama. Tapi ada satu hal yang pasti berubah ya, yaitu adalah anak mudanya. Mereka sekarang udah punya pengalaman. Anak muda yang pernah demo dengan bendera anim atau poster nyeleneh bakal selalu inget loh. Oh, kita bisa loh lawan para elit ya. Dan itu bakal nempel banget di seumur hidup mereka. Jadi efek paling penting bukan cuman perubahan hukum, tapi perubahan cara pikir generasi. Karena kan yang memimpin generasi kita nanti anak muda ini yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat. Jadi gimana caranya Indonesia bisa jadi inspirasi global? Ya karena kita nunjukin kalau protes bisa lebih dari sekedar marah. Protes tuh bisa kreatif, bisa lucu, bisa relate buat semua orang. Dari bendera One Piece di Jakarta ke jalanan Kathmandu, Manila, sampai Paris. Satu simbol bisa jadi bahasa bersama satu dunia. Ya inilah blueprint baru ya protes anak muda di era digital. Dan pesan utamanya simpel, kalau elit jalan seenaknya, rakyat bisa lawan dengan suara, dengan tawa, dan dengan imajinasi kreativitas mereka. Jadi menurut kalian apa nih simbol apalagi sih yang cocok jadi ikon perlawanan zaman sekarang ya untuk menyuarakan suara rakyat? Coba komentar di bawah. Kita jumpa lagi di isu-isu selanjutnya seluruh dunia.